Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat panjang umur, nikmat sehat sehingga kita pada malam hari ini masih dapat menjalankan sholat tarawih secara berjemaah di masjid. Semoga apa yang kita lakukan sejak subuh tadi hingga malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah menambahkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an jemaah sekalian, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Ada 6.000 sekian ayat. Ini perselisihan ulama tentang jumlah ayat Al-Quran ya, tapi bukan 6.666 ya. Yang masyhur itu 6.236 ayat. Ada 77.400 kata. Imam Syafi'i pernah menghitung ada 1.027.000 huruf. Nah, kalau kita mencari kata Ramadan di dalam Al-Quran, maka kita hanya menjumpai dalam satu tempat. Hanya satu kali kata Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah satu-satunya kata Ramadan yang ada di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ada Ramadan, ada Quran. Allah tidak berfirman misalnya ya, Syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikumus siyam. Ramadan dengan siam, dengan puasa. Ramadan dengan sedekah, Ramadan dengan infak, Ramadan dengan tahajud, dengan tarawih. Tidak, tapi dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 185 Allah menyandingkan kata Ramadan dengan Al-Quran. Apa maknanya jemaah sekalian? Secara implisit Allah ingin menegaskan kepada kita umatnya bahwa ibadah yang paling spesial, yang paling utama dilakukan di bulan Ramadan adalah mentadabburi Al-Quran. Itu harusnya kita menafsirkannya bahwa ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah mentadabburi Al-Quran. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Nah, tentunya setiap muslim berbeda-beda cara mentadabburinya. Ada umat Islam yang sama sekali tidak bisa baca Quran. Banyak Pak, nanti saya jelaskan hasil surveinya. Banyak umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka cara mentadabburinya di bulan Ramadan ini adalah bagaimana dia berusaha semaksimal mungkin agar selepas Ramadan dia bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa tapi masih terbata-bata, ya kayak anak SD baru belajar itu kan masih terbata-bata, maka cara mentadabburinya bagaimana selama Ramadan ini dia harus lancar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar mungkin dihatamkan. Yang sudah sering hatam mungkin dihafalkan. Yang sudah sering hatam setiap tahun hafal, mungkin Ramadan bisa 3-4 kali hatam gitu. Maka cara mentadabburinya bukan menghatamkan lagi, tapi baca terjemahannya, baca tafsirnya. Sehingga setiap tahun peningkatan kita, wawasan kita terhadap Al-Quran itu meningkat. Nah, ini jemaah sekalian, ada kondisi umat Islam yang membuat kita sedih sebenarnya, miris ya.
Pada tahun 2017 bulan Juli, ini cukup lama, sudah lama 2017, tapi menurut saya sampai sekarang masih berlaku hasil survei itu. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tingkat Provinsi Banten pada tahun 2017 mengadakan survei melek Al-Quran bagi umat Islam di Banten. Banyak surveinya, ya, kategorinya, tapi salah satu survei itu menyebutkan di Provinsi Banten, Pak, di Banten nih kita, itu ada 12,36% umat Islam buta aksara Al-Quran. Buta aksara. Buta aksara itu artinya dia tidak mengenal huruf hijaiyah, mana alif, mana ba, nggak kenal dia. 12,36% di Banten. Padahal di Banten dikenal kota kiai, banyak santri. Di Banten itu pesantrennya lebih dari 1000. Di Banten ini, ya kita Tangsel kan, Banten itu lebih dari 1000 pesantrennya. Tapi survei membuktikan ada 12,36% umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Ini jangan-jangan yang banyak yang tinggal di Tangsel. Kalau di Lebak kayaknya nggak mungkin ya, banyak pesantren sana. Di Pandeglang juga banyak pesantren lah kayaknya tuh, banyak kiai. Jangan-jangan yang banyak itu yang tinggal di Tangsel, di Pamulang pula gitu ya. Nah ini menjadikan, Pak. Itu Provinsi Banten. Bagaimana dengan Indonesia nasional? Pada bulan Juni tahun 2020, baru kemarin ya, pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-28 di Padang, Sumatera Barat. Saat itu Menteri Agamanya masih Bapak Fahru Rozi. Beliau mengumumkan hasil riset dari Institut Ilmu Al-Quran Indonesia. Hasil surveinya menyebutkan di Indonesia ada 65% umat Islam buta aksara Al-Quran. Bayangin, Pak, umat Islam di Indonesia 65% tidak bisa baca Quran. Kalau umat Islam di Indonesia itu ada 240 juta gitu, maka umat Islam di Indonesia yang tidak bisa baca Quran ada 149 juta. Bayangin, Pak, umat Islam terbanyak di dunia, tapi ternyata 65% tidak bisa baca Quran. Nah ini kalau ditanya menjadi tugas siapa? Kita nggak bisa protes ke Pak Wahidin, gubernur ya. Pak Wahidin gimana Banten nih? Nggak banyak yang nggak bisa baca Quran. Atau kita ke Pak Ben, ya, ke wali kota, atau kita mungkin ke Menteri Agama, atau ke Pak Jokowi Presiden. Gimana umat Islam nih? 60% nggak bisa baca Quran. Nggak bisa kita menuntut ke pemerintah, Pak. Ini merupakan tugas tanggung jawab setiap individu orang tua. Orang tua, kakek, kakak itu memiliki tugas penting bagaimana mendidik anak-anaknya, mengajarkan anaknya agar mereka tidak buta Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau misalnya orang tuanya, kakeknya tidak mampu mengajarkan anaknya membaca Al-Quran karena sibuk kerja, nyari nafkah gitu kan, nggak sempat dia ngajarin anaknya Al-Quran, atau jangan nggak bisa juga orang tuanya gitu kan mengajarkan anaknya Al-Quran gitu, maka setidaknya berilah fasilitas kepada anak agar mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masukkan pesantren, TPA, atau mungkin panggil guru privat. Karena ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, Pak. Saya khawatir kelak kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Kita sholatnya udah Masya Allah, tahajudnya, sedekahnya banyak, wah ibadah kita sudah banyak, anak kita masuk neraka. Kitanya ini orang tuanya sudah rajin ibadah, anak kita masuk neraka. Nuntut di akhirat nanti, jangan masukkan orang tuaku ke dalam surga ya Allah. Dulu waktu di dunia dia tidak pernah ngajarin aku Al-Quran. Dituntut kita, mana kita ribet ini ya, kita sudah ibadah di dunia mati-matian, tapi ternyata dituntut oleh anak sendiri. Nah jemaah sekalian dimati Allah, bagaimana dengan dunia, kondisi umat Islam di dunia? Pada tahun 2007, cukup lama ini ya, 2007 itu ada buku yang berjudul Spiritual Reading, Hidup Lebih Bermakna Dengan Membaca, karangan Dr. Raghib Assirjani. Di dalam buku itu dikutip ucapan seorang Yahudi, tokoh Yahudi. Bapak tahu ya Yahudi ya, Israel, orang Israel yang saat ini menjajah saudara kita Palestina. Orang Yahudi itu berkata, didukil dalam buku itu, kami saat ini orang Yahudi
orang Israel tidak takut kepada umat Islam. Kami tidak takut kepada umat Islam. Dulu itu mereka takut ya ketika masa kekhalifahan Turki Utsmani, mereka mohon-mohon minta tanah. Takut mereka dengan umat Islam. Tapi sekarang kata dia, kami saat ini tidak takut kepada umat Islam. Salah satu alasannya dia mengatakan karena umat Islam saat ini miskin membaca, terutama membaca kitab sucinya. Selain misalnya kalau subuh itu seperti sholat Jumat, kalau subuh itu jemaahnya seperti sholat Jumat, itu mereka takut tuh ya. Nah kalau misalnya orang Yahudi datang ke Mujahidin, mereka nggak takut Pak ya. Subuhnya cuma berapa baris soalnya ya. Tapi kalau subuhnya sudah kayak seperti sholat Jumat, takut mereka. Kedua, mereka tidak takut pada umat Islam karena umat Islam jarang membaca Al-Quran. Kemudian dia menulis lagi, dikutip lagi, kalaupun misalnya banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi sesungguhnya mereka tidak paham apa yang dibaca. Mereka tidak paham yang dibaca, sehingga apa yang mereka baca dengan yang mereka lakukan sehari-hari itu bertentangan. Orang Yahudi itu tahu persis Pak kebenaran Al-Quran. Kalau umat Islam membaca Al-Quran, memahami kandungannya, takut mereka. Pasti umat Islam akan maju. Nah sayangnya kelemahan umat Islam sekarang ini, ya terutama di kampung saya ya, atau mungkin di masyarakat kita sekarang ini, umat Islam kalau Ramadan itu cenderung menargetkan menghatamkan Quran. Ya bukan gak baik, bagus ya. Kita ini kadang-kadang di masyarakat kita itu, mereka kalau Ramadan tuh ngejar target hatam Quran. Karena orang bisa 2-3 kali. Kalau nenek saya itu di kampung sebulan itu selama Ramadan itu bisa 5-6 kali hatam Quran. Nah termasuk kita diajarkan sejak kecil bahwa ayo nak bulan Ramadan hatamkan Quran ya. Jarang sekali umat Islam kita ini yang mentadabburi Al-Quran untuk menelaah isinya. Kalah kita dengan orang Barat Pak. Kalah kita sama orang Barat. Orang Barat itu tidak membaca Al-Quran, tidak seperti kita ini menghatamkan, tidak, tapi mereka mencuri kandungannya, mencuri kandungan isi dari Al-Quran. Ada seorang Yaman ya, peneliti dari Yaman, ateis dia. Ketika dia membaca Al-Quran, dia berkata ini nggak mungkin ciptaan manusia. Dia ahli kelautan. Ketika baca Quran, ini nggak mungkin ciptaan manusia ini. Kok ada di Quran itu tentang kelautan? Ketika dia membaca surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada 2 laut yang bertemu, yang satu tawar, yang satu asin, bertemu tapi dia tidak bercampur. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, seakan-akan ada dinding pemisah antara keduanya. Bingung dia, ini tulisan siapa ini? Nggak mungkin tulisan manusia. Kalaupun tulisan manusia, pasti dia tinggalnya di pantai, di pesisir. Kata kita, oh enggak, Nabi kami tinggalnya di Mekah, gurun pasir, bukan di pantai. Pindah hijrah ke Madinah, begitu juga gurun pasir, bukan pantai. Akhirnya dia masuk Islam, melihat takjub dengan kebenaran Al-Quran. Ada lagi ya orang Barat, ahli kandungan. Ketika dia membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia baca tafsirnya, alaq itu sesuatu yang menempel. Ya, Ibnu Katsir menjelaskan alaq itu seperti lintah. Jadi lintah kalau menempel di kulit kan menghisap tuh ya. Setelah diteliti ternyata embrio di dalam kandungan ibu itu bentuknya persis seperti lintah. Dan dia menyedot saripati dari ibunya. Nah ini kan nggak mungkin ditemukan di 1400 tahun yang lalu. Ya, ini baru ada di ilmu kedokteran modern. Nah ini sayangnya kita zaman sekalian, umat Islam itu hanya sekedar menghafal, menargetkan khatam, tapi tidak mau mentadaburi sampai memahami kandungannya. Sehingga kandungan itu diambil oleh orang luar kita. Nah menurut saya ini karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, maka mari sama-sama jemaah sekalian kita mentadabburi Al-Quran. Seperti di awal saya katakan, bagi kita yang belum bisa baca Quran, mari harus lancar. Umat Islam wajib baca Quran, wajib.
Maka bagi mereka yang berpuasa sebulan penuh, dia tarawihnya nggak pernah bolong, infaknya masya Allah, iktikafnya tiap malam. Kalau sama Ramadan sama sekali tidak membaca Al-Quran, maka Ramadannya kurang bermakna. Ramadannya kurang bermakna karena Ramadan bulan untuk merayakan Al-Quran. Ya, mari jemaah sekalian yang sudah lancar baca Quran, ya silakan dihatamkan, boleh. Ya minimal sekali seumur hidup lah umat Islam tuh khatam Quran gitu. Masa Islam udah 50 tahun, 60 tahun belum pernah sama sekali khatam Quran. Sekitar tidak sekali lah. Bagi kita yang sudah sering khatam Quran, baca mulai terjemahannya, tafsirnya, sehingga apa yang kita baca itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Al-Quran itu surat cinta dari Allah, hudan, petunjuk. Ya, Bapak dulu kan ingat ya waktu jatuh cinta pada perempuan nulis surat, dibaca itu surat Pak, dicium-cium kertasnya kan, cinta, sampai hafal itu suratnya, itulah cinta. Nah, kalau kita cinta Allah, baca suratnya. Bagaimana kita memahami surat dari Allah kalau kita tidak paham maknanya? Bapak jalan-jalan ke Cina, nyasar, nyasar. Akhirnya kita nggak bisa pulang nih. Baca ada petunjuk, ada tulisan petunjuk jalan, tapi bahasa Cina. Jangan ngerti kita, itu petunjuk jalan padahal, tapi itu belum menjadi petunjuk bagi kita karena kita tidak mengerti. Sama Al-Quran pun gitu, Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dalam kurung bagi yang memahami kandungannya. Kalau belum memahami kandungannya, Al-Quran belum menjadi petunjuk yang sempurna. Ya walaupun ketika kita baca Quran bagus Pak, dapat pahala. Bapak khatam Quran dapat pahala bagus. Alif Lam Mim 30, Yasin 20. Bapak kalau mau tiap hari dapat pahala, baca aja Yasin, Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Mim, udah dapat pahala. Itu rasangan Nabi. Tapi tujuan akhir Nabi itu menyuruh umatnya baca Quran dengan pahala yang besar itu, tujuan akhirnya bukan mengejar khatam, tapi bagaimana agar umatnya makin sering dibaca, makin paham artinya. Itu tujuan akhir Rasulullah. Sama kayak Bapak nyuruh anak, nak belajar ya, ini mau ujian. Kalau nilainya bagus, Bapak beliin sepeda. Kan pancingan buat anak. Akhirnya anak itu belajar. Sama Nabi pun begitu. Ayo umatku baca Quran, 1 huruf 10. Kalau kita menghatamkan Al-Quran, ya, kalau kita sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i jumlahnya 1.027.000 huruf, maka ketika kita menghatamkan Al-Quran mendapatkan pahala 10.270.000. Lumayan buat bekal di akhirat. Tapi sekali lagi tujuan Nabi memerintahkan umatnya membaca Al-Quran itu agar umatnya paham pelan demi pelan. Ya karena kita bukan bangsa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, mau tidak mau harus membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, sehingga benar-benar Al-Quran itu menjadi hudan dalam kehidupan kita. Ini saja jawab kalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita dapat mentadaburi Al-Quran sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.